Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan klaim 10 dari 11 anak yang diberikan fomepizole berangsur membaik. Fomepizole merupakan bukan obat gangguan ginjal akut, melainkan obat yang menangkal racun etilen glikol. Pemerintah telah mendatangkan penawar atau antidotum racun yang terdeteksi dalam ginjal berupa fomepizole. Fomepizole didatangkan dari Singapura dan Australia dan selanjutnya akan didatangkan pula dari Jepang dan Amerika Serikat. Fomepizole bukan obat gangguan ginjal akut, melainkan obat yang menangkal racun etilen glikol penyebab kasus gagal ginjal akut ini. Antidotum disebut akan sulit bekerja signifikan pada pasien yang terdiagnosa dalam kondisi sudah memburuk atau sudah masuk stadium 3. Berikut pernyataan Kementerian Kesehatan dalam rilis perkembangan kasus ini Selasa sore kemarin. Kemudian dari hasil pemberian obat fomepizole di RSCM, 10 dari 11 pasien yang telah diberikan fomepizole terus mengalami perbaikan secara klinis. Tidak ada kematian dan tidak ada perburukan lebih lanjut. Anak tersebut sudah mulai dapat mengeluarkan air kecilnya atau air seni. Dan dari hasil pemeriksaan laboratorium, kadar etilen glikol dari 10 anak tersebut sudah tidak terdeteksi saat berbahaya. Pasca larangan penjualan obat sirup, sejumlah apotek mengaku alami penurunan omset. Sebagai langkah antisipasi, razia sejumlah merek obat sirup terus berlangsung di sejumlah wilayah. Petugas di Reskrim Suspolda Banten dan Bepom Serang gelar razia ke sejumlah apotek dan toko obat yang ada di kota Serang, Banten. Fokus utama adalah memeriksa dan memastikan bahwa apotek tidak lagi memajang serta menjual obat sirup yang diduga mengandung etilen glikol dan dietilen glikol yang saat ini sudah dilarang peredarannya oleh pemerintah. Di sejumlah apotek yang dirazia, petugas masih menemukan beberapa jenis obat sirup, namun oleh pihak apotek sudah tidak dipajang dan hanya disimpan di dalam gudang. Dari hasil pengecekan kita di lapangan, 2 apotek dan 1 toko obat itu sudah menarik. Ya, sudah menurun, tidak lagi ada di display ataupun dipajang di tokonya mereka. Jadi kegiatan kepolisian pada hari ini adalah bersifat pendampingan sebagai sikap preventif sesuai dengan tugas kepolisian, mendampingi rekan-rekan dari Balai Besar Obat Makanan ya, Serang dan juga Dinas Kesehatan. Petugas juga mengimbau apotek dan toko obat untuk menaati instruksi dari Kemenkes hingga ada pemberitahuan lebih lanjut. Sementara itu, dampak dari larangan penjualan obat sirup membuat sejumlah apotek, salah satunya di Ciamis, Jawa Barat ini, alami penurunan omset penjualan dengan kisaran 10 hingga 20%. Itu ada penurunan yang itu pasti saya untuk anak-anak paling, tapi nggak terlalu signifikan, antara 10% sampai 50%. Meski belum ditemukan kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal, Dinas Kesehatan Cianjur tak henti-hentinya mengimbau para orang tua untuk selalu waspada. Kalau ada anak-anak yang buang air kecilnya sedikit, baik itu disertai demam atau tanpa demam, harus segera melaporkan ke fasilitas kesehatan. Sejak Agustus hingga Selasa 25 Oktober, anak terdiagnosa gangguan ginjal akut mencapai 255 kasus. 143 pasien meninggal dunia. Yopi Andreas Iman Santosa melaporkan untuk NET.